Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man addaba waladahu shaghira surra bihi kabira." Barang siapa orang tua yang mengajarkan putra-putrinya tentang budi pekerti yang baik, keagamaan yang cukup, maka kelak ketika dia sudah besar dan bapak ibu sudah ada di bawah tanah, itu akan lebih membanggakan daripada anak ibu datang dengan membawa segudang harta dunia, tapi mohon maaf pendidikan agamanya nol. Anda akan lebih bahagia ketika anak putra putri Anda, ketika Anda lihat dari bawah kubur sana, akhlaknya baik, ilmunya luar biasa, pendidikannya luar biasa, dan manfaatnya juga luar biasa. Anda akan lebih bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah masyaallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah masyaallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin fa minallahi masyaallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ilahil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sirri ainil wujud wa asli kulli nuri mawjud, sayyidina wa maulana Muhammadinil mahmud wa ala alihi wa sahbihi adada syaqiyyi wa mas'ud, amma ba'du. Yang saya muliakan dan yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Al-Aziz, beliau Kiai Hafidz Zuhud Munif. Mudah-mudahan beliau diberikan umur yang panjang, umur yang berkah, dan dilancarkan segala urusannya. Yang saya hormati dan yang saya muliakan istri beliau tercinta, Ibu Nyai Dayu Naila Imani. Mudah-mudahan beliau tetap selalu diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersamai kita semua. Yang saya muliakan Ustaz Hafid selaku Kepala Madrasah SMA Salafiyah Al-Aziz serta segenap Dewan Asatid dan Asatidah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau sekalian. Yang saya hormati wali santri yang turut hadir di dalam acara pada malam hari ini, serta santri dan santriwati yang kalau saya perhatikan wajahnya alhamdulillah sumringah semua, bahagia maksudnya. Mudah-mudahan kebahagiaan itu muncul tidak karena sudah mendekati liburan ya, tapi karena sudah mendekati Ramadan. Kan ada bedanya ini. Meskipun identik Ramadan dengan liburan, tapi kalau kita bahagia karena sudah mendekati liburan berarti kita senang tak ngaji. Tapi kalau kita senang karena sudah mendekati Ramadan berarti kita bahagia dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Saya di sini mewakili kepala diniyah ya, yang sekarang sudah ada di Madura, sehingga terpaksa saya harus menggantikan posisi beliau untuk sementara waktu, terutama dalam memberikan kata sambutan. Perlu Bapak Ibu wali santri ketahui bahwa
di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Aziz ini khususnya atau fokus perhatian Pondok Pesantren Salafiyah Al-Aziz adalah pendidikan agama, terutama di bidang kitab kuning, karena memang penting sekali kemudian pondok pesantren fokus mengikuti jejak-jejak salafus soleh, termasuk pondoknya beliau sendiri, pondoknya Kiai Hafid ya, Salafiyah Syafi'iyah Sukrojo itu terkenal dengan salafnya, terkenal dengan kitab kuningnya, sehingga tentu di dalam pembelajaran ada banyak aturan-aturan, tidak hanya di pondok pesantren ini tentunya, yang harus dipahami oleh siswa dan wali santri. Biasa di pondok pesantren kalau melanggar ya ada takzirannya. Kalau tidak ditakzir namanya pondok pesantrennya tidak punya aturan. Nah, ini juga penting. Makanya andai kemudian ada anak panjenengan semua kok ada laporan di pondok ditakzir begini, ditakzir begini, dihukum begini, dihukum begini, Bapak Ibu harus tidak kemudian mendukung anaknya, tapi memberikan support untuk ikhlas menerima semua ketentuan yang ada di pondok pesantren. Sebab Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata, wasbir ala muril jafa min muallim fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Bersabarlah terhadap sikap tindakan pahit dari seorang pengajar, dari seorang guru, dari seorang kiai. Siswa santri itu harus siap sabar menerima ketidaknyamanan cara mendidik seorang guru. Sebab fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Sebab kegagalan seorang santri, kegagalan seorang siswa itu bergantung pada kesiapan dia untuk menerima kepahitan itu. Jadi kalau santri kemudian tidak siap menerima perlakuan yang tidak nyaman dari seorang guru karena dimarahi, dihukum dan sebagainya, maka pastikan itu menjadi titik awal dari kegagalan kalian. Itu bukan perkataan saya, tapi perkataannya Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau kemudian melanjutkan, wa man lam yadhuq murrat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhallul jahli tula hayatihi. Siapapun yang tidak merasakan kepahitan belajar sesaat ini, saya yakin sampean di sini tidak selamanya. Anak-anak sampean yang ada di pondok pesantren ini tidak selama-lamanya di sini. Mungkin hanya 4, 5 sampai 6 tahun, kemudian ada yang melanjutkan, ada yang kemudian sampean pamitkan untuk diboyongkan. Maka kata Imam Syafi'i, orang yang tidak merasakan pahitnya belajar sesaat, maka dia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Karena bodoh itu hina, kebodohan itu adalah kehinaan. Wa man fatahu ta'allum waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Kalau kemudian anak putri jenengan di masa mudanya tidak sempat merasakan belajar agama, maka langsung ditahlili saja. Itu kata Imam Syafi'i begitu.
Orang yang di masa mudanya tidak sempat belajar langsung ditahlili. Sebab orang bodoh itu sebelum mati sudah mati dulu. Tapi kalau orang pintar mati pun masih hidup. Buktinya Kiai Munif selalu disebut-sebut oleh sampean, selalu sampean ziarahi. Sudah meninggal. Kemudian beliau mengakhiri wadatul fata wallahi bil indi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara li dzatihi. Demi Allah, kata beliau Imam Syafi'i, harga diri seseorang itu ada pada ilmu dan takwa. Jika keduanya tidak dimiliki, maka keberadaannya dianggap tidak ada. Makanya penting Bapak Ibu di sini tugasnya untuk mensupport anak-anak, mensupport anak didik sampean. Jangan kemudian gampang-gampang menerima laporan, oh saya ditakzir begini Pak Bu. Kemudian sampean merasa sakit hati, merasa tidak terima. Tidak terimanya sampean ketika anaknya dihukum di pondok pesantren, itu adalah titik awal dari kegagalan anak-anak sampean. Itu menurut Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan belajar agama itu tidak membutuhkan waktu yang sebentar. Tidak membutuhkan waktu yang sebentar, tapi lama sekali. Pengalaman saya pribadi, saya mondok ini lumayan lama ya. 15 tahun. Dan yang saya dapat hanya ini. Hanya ini. Bahkan saya mondok di pondok pesantren yang terbilang besar ya. Mulai dari Pontianak sampai ke Jawa. 15 tahun itu. Hasilnya ya hanya begini. 15 tahun. Artinya apa? Jikalau para ibu dan para bapak sekalian tidak mensupport anaknya, kalau kemudian anaknya pamitan mau berhenti, izin mau berhenti, kok tidak disupport, tidak kemudian ditekan untuk melanjutkan pendidikan agamanya, itu orang tua akan menyesali itu semua di kemudian hari. Jadi anak-anak sampean perlu sedikit merasakan ketidaknyamanan, perlu sedikit merasakan tekanan, perlu sedikit merasakan hal-hal yang tidak nyaman seperti anak-anak yang lain, untuk kemudian di kemudian hari dia bisa menikmati ladzidul 'aish, kenyamanan hidup. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man addaba waladahu shaghira surra bihi kabira. Barang siapa orang tua yang mengajarkan putra-putrinya tentang budi pekerti yang baik, keagamaan yang cukup, maka kelak ketika dia sudah besar dan bapak ibu sudah ada di bawah tanah, itu akan lebih membanggakan daripada anak ibu datang dengan membawa segudang harta dunia, tapi mohon maaf pendidikan agamanya nol. Anda akan lebih bahagia ketika anak putra putri Anda, ketika Anda lihat dari bawah kubur sana, akhlaknya baik, ilmunya luar biasa, pendidikannya luar biasa, dan manfaatnya juga luar biasa. Anda akan lebih bahagia. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Aziz sudah biasa liburannya Ramadan tanggal 21, karena di sini masih ada hataman kitab ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu kesusu memamitkan anaknya untuk dibawa pulang, karena puasa di sini dengan di rumah sama saja, juga berbuka dan bersahur. Tidak kemudian ketika dibawa balik bisa makan siang kan?
Jadi santai saja, nanti malam 21 sudah boleh untuk dibawa pulang. Tapi untuk saat ini sampai nanti malam 21 di Pondok Pesantren Salafi Al-Aziz masih ada kegiatan, dan kegiatan itu tujuannya juga untuk menopang bagaimana kemudian putra-putri Anda sekalian pulang mendapatkan hasil yang maksimal. Terakhir, di pondok ini tidak kurang pengasuhnya. Sampian sudah tahu semua bagaimana keilmuan beliau. Kemudian gurunya juga, guru beliau juga orang-orang besar. Pondoknya pondok yang luar biasa besar. Bahkan pengajar di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Aziz ini takut Bapak Ibu kurang yakin bahwa di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Aziz pengajarnya sudah termasuk orang-orang yang luar biasa. Ada yang alumni Pondok Pesantren Daulullah wa Da'wah Bangil, beliau Ustadz Hilya. Ada yang alumni Pondok Pesantren Lan Bulan, yang kiainya sekarang Al-Mukarram Syekhuna Barizi, beliau karangan kitabnya luar biasa. Santrinya pengajar di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Aziz ini. Ada yang dari Sukerjo, selain pengasuhnya juga ada pengajar yang juga alumni Sukerjo. Saya sendiri alumni Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri. Artinya Bapak Ibu tidak perlu khawatir kualitas 100% mumpuni. Jadi tinggal Bapak Ibu support. Jangan kemudian ketika pulang dibiarkan begitu saja, sambil ditanya sedikit demi sedikit, diperhatikan akhlaknya, dilihat bagaimana perubahan sikapnya, sudah berubah atau belum. Kalau belum, yang diarahkan dan disuankan kepada pengasuh, ditanya ini gimana, kok belum ada perubahan Kiai. Jangan kemudian hanya dibiarkan. Penting selain dari pengawasan seorang guru dan Kiai, pengawasan seorang orang tua juga penting. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.